Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Febrian dengan NPM 24011002069. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok komoditas buah jeruk. Eh, untuk pertama, saya akan menjelaskan permasalahan komoditas buah jeruk dengan GHP itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi dalam agribisnis negara adalah dengan rendahnya mutu buah, bahkan yang dapat kita lihat dari sifat fisiknya yang kurang menarik, bahkan kusam. Dengan tingkat kematangan yang tidak seragam, membuat persaingan sangat renggang dengan produk impor yang memiliki penampilan dan rasa lebih dari produk kita sendiri. Hal ini disebabkan dengan penanganan dan pengolahan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan GHP dan GAP yang seharusnya. Sederhananya, konsumen melihat tiga aspek pada produk, yaitu harga yang kompetitif, lalu penampilan yang sesuai dengan keharusan, dan yang terakhir rasa dan kandungan air dari buah tersebut. Pasca panen dari buah jeruk sendiri merupakan rangkaian kegiatan guna mempertahankan mutu bahan pasca panen dan meningkatkan daya saing yang dapat berpacu dengan GHP dengan ruang lingkup yang cukup banyak, diantaranya persyaratan teknis dan sarana prasarana yang mencakup unsur GHP, yaitu ada lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, alat produksi, bahan perlakuan, produk akhir, penyimpanan, pengendalian hama, dan penyakit. Lalu ada tenaga kerja, distribusi, pengawasan, dan pembinaan. Untuk buah jeruk sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan aku ya Marvel dengan NPM 240111020074. Karakteristik spesifik dari buah jeruk tersebut merupakan buah yang termasuk buah non klimateri, yaitu buah yang harus dipanen pada saat waktu masak telah tiba. Karena tidak ada kenapa dipanen saat proses pematangan selesai, karena buah jeruk tidak ada peningkatan fase pematangan setelah pemetikan. Eh, Jeruk juga tergolong buah yang laju respirasinya rendah, yaitu 5-10 mg karbon dioksida per kilogram per jam pada kisaran suhu 5 derajat Celcius. Jeruk yang sudah matang memiliki kisaran kadar air sebesar 77-92% dan kadar gula sekitar 12%. Next. Baik, di sini izinkan saya menjelaskan kembali tentang tahapan pasca panen dari buah jeruk itu sendiri. Yang pertama ada pemanenan, kedua ada pengangkutan, tiga sortasi, pembersihan, pelabelan, grading, ada pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanenan dan pengangkutan. Sistem panennya sendiri sangat berpengaruh terhadap mutu buah yang dihasilkan. Oleh karena itu, buah jeruk harus dipanen pada saat kematangan yang tepat. Petunjuk atau data kematangan pada buah jeruk dapat dilihat dari ciri-ciri fisik buahnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pemanenan jeruk di antara lain, yang pertama ada melihat catatan umur buah, yang kedua ada alat panen yang digunakan harus sesuai dengan eh, standar nasional dan keadaannya bersih. Lalu usahakan bahwa pemanenan tidak saat hujan atau udara masih berembun, karena buah jeruk mudah menjadi rusak apabila dipetik dalam keadaan basah. Lalu sisakan tangkai buah sesedikit mungkin agar tidak melukai buah lainnya. Yang terakhir ada menggunakan keranjang panen sesuai dengan kapasitas agar jeruk dapat terhindar dari kerusakan mekanis. Lalu yang kedua ada pengangkutan. Untuk pengangkutan sendiri merupakan pemindahan hasil panen ke bangsal pasca panen untuk mendapatkan perlakuan pasca panen. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pengangkutan itu sendiri. Yang pertama, alat angkut dalam keadaan bersih dan dapat melindungi produk. Yang kedua, keranjang atau wadah tidak diisi secara berlebihan. Yang ketiga, wadah yang berisi jeruk panen tidak ditumpuk. Keempat, selama pengangkutan, buah ternaungi dan terdapat aliran udara yang lancar. Yang terakhir, pemindahan dilakukan dengan prosedur yang tepat. Selanjutnya, untuk sortasi, grading, dan lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, setelah proses pengangkutan, dilakukan proses sortasi. Proses sortasi itu bertujuan untuk memisahkan buah yang layak
dan tidak layak untuk dipasarkan, seperti buah yang sudah busuk, terserang hama penyakit, cacat, terlalu muda atau terlalu tua. Sortasi pertama kali dilakukan saat permainan buah di tempat, dan yang proses selanjutnya dilakukan di bangsal pasca panen saat awal perlakuan dan di tahap akhir sebagai bagian dari quality control. Selanjutnya ada pembersihan. Oke, perkenalkan nama saya Singgalang Panendia Wardana dengan NPM Mahir 76. Oke, saya akan menjelaskan tentang pembersihan, pelapisan lilin, dan pelabelan. Selanjutnya ada proses pembersihan. Pembersihan dilakukan dengan tujuan membuat lebih menarik dan terbebas dari kotoran yang ada pada kulit luar buah, perendaman dan pengeringan agar terhindar dari jamur. Lalu ada pelapisan lilin. Pelapisan lilin digunakan untuk menambah daya tarik visual buah dengan syarat tidak beracun. Buah masih segar, lilin dengan food grade. Lalu ada pelabelan. Pelabelan dilakukan guna mencantumkan informasi pada buah dengan aspek nama, varietas, perusahaan pengemas, asal, kelas, ukuran, dan bobot. Selanjutnya dilanjut rekan saya. Oke, setelah proses pelabelan dilakukan proses grading. Proses grading bertujuan untuk memisahkan buah berdasarkan ukuran, besaran, diameter buah, atau parameter pengelompokan lainnya yang ditemukan oleh suatu perusahaan. Grading ini biasanya sudah standarkan oleh SNI, seperti pengkelasan mutu buah pada jeruk keprok yang sesuai dengan SNI 01 strip 3165 strip 2009, yaitu ada kelas super, kelas A, dan kelas B. Next. Oke, perkenalkan. Nama saya Muhammad Aska dengan NPM 2401110200078. Saya akan menjelaskan tahapan pasca panen pada buah jeruk selanjutnya. Setelah dilakukan grading, akan dilakukan tahapan pengemasan. Apa itu pengemasan? Buah yang sudah bersih, yang sudah dipilah dalam tahap grading, akhirnya akan dikemas untuk memudahkan dalam proses distribusi sesuai dengan lokasi tujuan pemasaran. Kemasan yang baik adalah kemasan yang mampu melindungi buah jeruk dari kerusakan selama transportasi dan juga dapat menjaga kehigienisannya dan kesegaran buah tersebut. Kemasan buah yang digunakan harus memberikan daya tarik juga atau nilai estetika kepada konsumen. Kemasan juga harus memenuhi mutu, higienis, dan ventilasi, dan harus bebas dari benda serta aroma asing. Kemasan harus memiliki ketahanan agar dapat menjamin dan mempertahankan mutu saat penanganan dan pengiriman buah. Terdapat beberapa jenis pengemasan yang dapat diterapkan pada buah jeruk, yaitu adalah keranjang plastik, peti kayu, dan kotak karton. Tahapan pasca panen buah jeruk juga dapat menggunakan proses penguningan. Apa itu penguningan? Penguningan atau bisa disebut dengan degreening adalah proses pemecahan klorofil atau pigmen hijau pada buah jeruk untuk memunculkan warna kuning jingga. Penguningan merupakan perlakuan tambahan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan daya tarik dari buah jeruk itu sendiri. Buah jeruk yang memiliki warna buah tidak merata atau memiliki warna hijau kekuningan dapat menggunakan teknologi ini untuk memperbaiki penampilan kulit buah. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan saya Bagus Muhammad Aulia dengan FPM akhir 92. Saya akan membahas terkait tentang penyimpanan setelah proses pengemasan ataupun penguningan. Jadi penyimpanan ini ketika produk yang sudah siap sebelum didistribusikan atau produknya tidak langsung didistribusikan melalui tahap penyimpanan terlebih dahulu. Namun penyimpanan ini hendaknya memiliki tempat yang bersih, sejuk, dengan sirkulasi udara yang baik, serta perlu memiliki sanitasi dan higienis yang baik. Selain itu, penumpukan buah dibatasi untuk mengurangi memar atau kerusakan pada buah.
Dan ada juga beberapa metode penyimpanan jeruk gitu ya, dalam gudang. Di antaranya adalah penyimpanan pada suhu rendah dan sistem first in first out atau disingkat FIFO. Dan ada juga penyimpanan dengan ventilasi alami atau natural ventilation storage, yang mana ventilasinya menggunakan ventilasi yang ada seperti jendela atau lubang yang dibuat. Selain itu, selain penyimpanan, setelah penyimpanan ada tahapan terakhir yaitu tahapan distribusi. Tahapan distribusi ini adalah tahapan menyampaikan produk yang udah jadi kepada konsumen ataupun ke tangan retail-retail gitu ya. Dan distribusi yang baik perlu diperhatikan agar produk tidak mengalami kerusakan dan mutu produk tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait tentang presentasi tahapan pasca panen buah jeruk. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.